Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar. Apa yang terlintas di pikiran saudara ketika mendengar kalimat kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang? Kalimat itu sebetulnya merupakan sebuah ayat firman Tuhan yang bisa kita baca di dalam Roma 8 ayat 37. Ya, dikatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Seringkali ada orang yang menghubungkan makna dari ayat ini dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Misalnya apa? Karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, maka kita akan bebas dari masalah, bebas dari pergumulan, bebas dari hutang, maupun bebas dari sakit penyakit, dan lain sebagainya. Apakah makna dari ayat tersebut memang berkaitan dengan hal-hal yang bernilai sementara? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, kita perlu melihat konteks dari Roma 8 ayat 37 ini. Nah, untuk memahami konteks dari ayat ini, kita perlu melihat dari ayat 31. Juga ayat 38 dan juga ayat 39. Ketiga ayat ini nantinya akan menjelaskan maksud dari ayat 37. Di ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ketika kita berbicara tentang menang kalah, itu menunjukkan suatu keadaan di mana kita sedang bertanding atau berperang, ya kan? Yang berarti di situ ada lawan kita. Nah, di ayat 31 dijelaskan yang dimaksud dengan kata pemenang di ayat 37 tadi adalah kita. Kenapa kita disebut pemenang? Nah, seperti yang disebut di ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau kita melihat ayat ini, berarti kita menang atau kalah? Tentunya menang, ya kan? Karena siapa yang bisa melawan kita kalau Allah di pihak kita? Inilah kemudian yang dijelaskan di dalam ayat 37. Jika Allah di pihak kita, maka kita sudah menjadi pemenang. Dari sini jelas bahwa kenapa kita bisa menjadi pemenang, karena Allah berada di pihak kita. Menang terhadap siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Apakah sakit jadi sembuh? Kemudian yang punya hutang tiba-tiba hilang? Menang di sini memiliki makna yaitu kita tidak pernah terpisahkan dari kasih Kristus. Lawan kita itu maut, pemerintah-pemerintah, maupun kuasa-kuasa. Mereka berusaha untuk memisahkan kita dari Kristus. Tetapi karena Allah berada di pihak kita, maka kita tidak dapat dipisahkan oleh lawan kita dari Kristus. Ketika kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Kristus, ketika itulah kita dikatakan lebih dari orang-orang yang menang. Jadi kemenangan dalam konteks ini yaitu berbicara tentang kita tidak dapat terpisahkan dari kasih Kristus. Seperti yang ada di dalam ayat 37 dan 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Setelah kita melihat konteks dari kata menang di ayat 37, kemudian kita sampai pada pertanyaan, apakah aplikasinya dalam kehidupan sekarang ini? Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk memberitahu kepada jemaat Roma bahwa kamu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi ayat 31 ini mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih atau diselamatkan oleh Kristus melalui apa? Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus.
Apa maknanya bagi kehidupan kita? Yaitu bahwa kita tidak berjalan sendiri dalam menghadapi setiap permasalahan hidup ini. Ada Allah yang telah menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, kemudian saat ini memberikan Roh-Nya yang kudus bersama-sama dengan kita. Jadi ketika dikatakan jika Allah di pihak kita, ini merupakan satu kalimat yang mau menyatakan bahwa Roh Kudus bersama-sama kita ketika kita sedang menghadapi pergumulan di dalam kehidupan ini. Nah, sadarkah kita sedang bersama-sama Roh-Nya yang kudus? Sayangnya, kesadaran akan penyertaan Roh Kudus ini tidak banyak dipahami oleh orang-orang Kristen, walaupun dia ngakunya Kristen. Orang-orang di Roma pada saat itu persis seperti kita pada masa kini. Makanya Paulus mau mengingatkan lagi supaya kita memiliki kesadaran akan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika kita sadar bahwa Allah beserta kita, kenapa kita harus takut dan khawatir? Kemudian yang kedua, makna dari frase kita lebih dari pemenang. Nah, ini adalah sebetulnya yang berperang itu bukan kita. Ketika kita masuk dalam pergumulan, jangan seolah-olah kita menganggap bahwa kita yang akan mampu menyelesaikan masalah itu dengan kekuatan kita. Enggak. Jadi ketika kita sedang menghadapi pergumulan, sebetulnya Allah yang bekerja untuk membuka jalan bagi pergumulan kita. Misalnya begini, seorang sedang dilanda hutang, di mana rumahnya mau disita. Allah akan bekerja mencairkan hati orang yang tadinya mau menyita rumah tersebut. Misalnya dengan kita ngomong, tolong Pak, beri saya waktu 1 bulan lagi. Kemudian dia berkata oke. Padahal sebelumnya dia sudah ngomong, besok kalau tidak dibayar, rumah akan disita. Tapi Allah akan menggerakkan hati orang itu. Disitulah yang disebut Allah bekerja. Tetapi hal ini jangan sampai salah dimengerti. Ketika dikatakan Allah bekerja, kemudian kita malah berdiam diri, berpangku tangan saja. Kita lihat contoh ketika bangsa Israel mau masuk ke kota Yeriko. Tembok itu diruntuhkan bukan dengan kekuatan mereka loh, tetapi diruntuhkan oleh siapa? Kekuatan Allah. Tetapi apakah bangsa Israel hanya berdiam diri, kemudian tembok itu tiba-tiba runtuh? Tentu tidak. Bangsa Israel setiap hari mengelilingi tembok itu sebanyak 1 kali. Kemudian pada hari ke-7 mereka mengelilingi sebanyak 7 kali. Dan kemudian apa yang terjadi? Tembok itu runtuh. Tuhan akan membukakan jalannya bagi kita dengan caranya Tuhan. Waktunya Tuhan. Do your best, God do the rest. Ya. Selanjutnya poin ketiga dari ayat di dalam Roma 8 ayat 37 yang harus kita pahami ketika dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, bukan berarti segala pergumulan kita selesai dengan apa yang kita pikirkan. Kadang masalah itu tidak pernah selesai sampai kapanpun. Tetapi yang dimaksud lebih dari pemenang di sini adalah Allah memberi kekuatan kepada kita untuk bisa bertahan menghadapi permasalahan tersebut. Ya, sebagai contoh, lihat doanya Paulus. Dia berkata, kiranya duri ini kau ambil. Tapi Tuhan nggak mengangkat duri tersebut sampai akhir hidupnya. Tetapi di situ ada satu perubahan di dalam diri Paulus. Yang tadinya dia khawatir, sekarang dia tidak khawatir. Dari mana kita tahu kalau dia tidak khawatir menghadapi semua pergumulan yang nggak selesai-selesai? Kita bisa lihat di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Di dalam kelemahanku, kekuatanmu dinyatakan. Jadi inilah konteks dari pemenang dalam ayat 37. Kita menang karena kita sudah bisa meresponi masalah bukan lagi dari dimensi manusia, tetapi dari dimensi Allah. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terang. Tuhan Yesus memberkati.